Anak-anak akan kita mulai ya. Kita akan mulai pembelajarannya. Hidupkan dulu kameranya ya. Yang masih ada kendala di kamera, tolong hidupkan dulu. Sudah dihidupkan kameranya? Kita akan mulai. Dan anak kita akan mulai ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita akan mulai pembelajarannya hari ini. Om Swastiastu, anak. Om Swastiastu. Selamat pagi, ketemu lagi sama Pak Ferry. Di hari Senin ini kita akan belajar matematika, anak-anak ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar berkaitan dengan relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan fungsi? Jadi kalian harus tetap join di video ini supaya kalian mengetahui ya. Jadi tetap join di meeting ini supaya kalian memahami apa yang dimaksud dengan relasi dan fungsi seperti itu. Sebelum materinya Bapak share, jadi alangkah baiknya kita berdoa supaya proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi relasi dan fungsi ya. Pak Guru akan share screen-nya, lihat baik-baik. Nah. Halo anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Pak Ferry. Hari ini kita akan belajar materi relasi dan fungsi. Jadi seperti biasa hari Senin pelajaran kita adalah pelajaran matematika. Jadi buat yang belum melakukan absensi, silahkan buka Google Classroom-nya, cari link absensi di sana, lalu lakukan absensi. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, yang karena subscribe itu gratis ya. Oke, seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa supaya proses pembelajaran relasi dan fungsi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, jadi kita akan masuk ke materinya. Silakan disimak dan dipahami baik-baik. Cek bisa. Relasi dan fungsi. Kita akan bahas satu-satu. Relasi, ya. Jadi apa itu pengertian relasi? Relasi adalah yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi dia itu adalah suatu hubungan yang memasangkan anggota-anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lainnya seperti itu. Jadi tidak hanya himpunan A dengan himpunan B seperti itu, bisa himpunan yang lain juga. Contohnya, ini contohnya seperti ini. Nomor 1, Ferry menyukai pelajaran matematika. Ya, Aldi menyukai pelajaran matematika dan IPA. Irawan menyukai pelajaran bahasa Indonesia atau menyukai pelajaran PJUK. Jadi ini adalah suatu contoh relasi ya, di mana setiap himpunan A ini dalam artian nama-nama orang ya. Ferry, Aldi, Irawan, dan Aldo. Yang sebelah kanannya adalah himpunan B. Himpunan B-nya itu adalah suatu pelajaran ya. Relasinya adalah dia itu menyukai pelajaran. Jadi dia itu menyukai pelajaran. Jadi intinya di sini adalah dia itu harus sama. Jadi kalau Ferry menyukai pelajaran matematika, tidak boleh di bawahnya itu yang lain. Ferry menyukai pelajaran matematika, Aldi misalnya dia itu adalah mempunyai ukuran sepatu 40, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi dia itu sama. Kalau menyukai pelajaran, semua menyukai pelajaran seperti itu. Oke, ini contoh yang kedua, bisa dilihat. 35 ukuran kaki Ani. Ya, 34 ukuran kaki Ida. 37 ukuran kaki Udin. Ya, ini juga adalah suatu contoh relasi. Ya, yaitu relasi itu dia itu adalah menghubungkan. Ya, 35 itu adalah si ukuran kakinya Ani. 34 itu ukuran kakinya Ida. 37 itu adalah ukuran kakinya Udin seperti itu. Jadi semua sama di sini ukuran kaki seperti itu. Ya, oke, Pak kira jelas ini gampang.
Kita akan lanjutkan anak. Untuk lebih jelasnya kita akan buat contoh. Ya, menyatakan relasi. Oke, di sini suatu relasi dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Ya, yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga diagram kartesius. Kita pelajari kemarin ya. Contoh biar lebih jelas bagaimana caranya menyatakan suatu relasi. Guru berikan contoh. Nyatakan relasi berikut ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ferry menyukai pelajaran matematika, Aldi menyukai pelajaran matematika dan IPA, Irawan menyukai pelajaran bahasa Indonesia, atau menyukai pelajaran PJOK. Oke, ini kita akan nyatakan sekarang. Tolong perhatikan baik-baik. Ya, kita buat diketahui. Himpunan A-nya adalah Ferry, Aldi, Irawan, Arto. Jadi ini nama-nama orang seperti yang Pak Ferry bilang tadi ya. Lalu himpunan B-nya adalah himpunan pelajarannya. Pelajaran apa tadi? Matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan PJOK. Maka kita akan buat sekarang dalam bentuk diagram panah ya. Jadi lihat ini himpunan A-nya sebelah kiri, himpunan B-nya sebelah kanan. Ya, dibuat Ferry, Aldi, Irawan, Arto, ditulis matematika, IPA, bahasa Indonesia, PJOK. Oke, maka sekarang kita akan hubungkan dia. Ya. Ini Ferry menyukai pelajaran matematika, jadi Ferry tanda panahnya ke matematika seperti itu. Aldi menyukai pelajaran matematika, dan Aldi juga menyukai pelajaran IPA, jadi dia dua ya tanda panahnya. Ya. Lalu Irawan menyukai pelajaran bahasa Indonesia, jadi tanda panahnya ke bahasa Indonesia seperti itu. Dan Arto menyukai pelajaran PJK, seperti itu. Ya, Pak kira ini gampang ya Nana ya. Oke, kita akan yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Jadi bagaimana caranya menyajikan ini dalam himpunan pasangan berurutan? Ya sekarang, misalkan ini himpunan A-nya, itu kita buat kurung awal. Ya, jadi himpunan yang sebelah kiri itu selalu dia di X, ya. X, Y, selalu seperti itu ya. Jadi ini di X, ini di Y. Maka di sini Ferry dia kan ke matematika, maka di sini tulis kurung awal, kurung buka Ferry, koma matematika, karena Ferry matematika aja yang disukai ya. Koma Aldi menyukai matematika, sama ya, Aldi matematika. Ini lagi Aldi dia menyukai IPA, maka tulis Aldi IPA seperti itu ya. Irawan bahasa Indonesia, jadi di sini jelas ya. Atau PJOK bisa tulis ya. Jadi kira ini gampang. Ingat yang sebelah kiri itu di X, yang sebelah kanan itu di Y. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang sajian relasi dalam bentuk diagram kartesius. Ya, nah ini dia. Jadi himpunan A-nya Pak Ferry taruh di sumbu X, himpunan B-nya Pak Ferry taruh di sumbu Y. Ya, himpunan A-nya adalah Ferry, Aldi, Irawan, Arto. Yang sini himpunan B tadi itulah matematika, IPA, bahasa Indonesia, PJOK. Kan ini tadi himpunannya. Pak, tadi kan Pak Aldinya suka gini, matematika sama IPA. Berarti kok nggak dua kali ditulis matematikanya? Yang sama tetap ditulis satu kali ya. Jangan tulis dua kali. Seperti itu, jangan tulis matematika, IPA salah itu. Seperti itu. Jadi satu aja. Maka di sini kita bisa buat di sini himpunannya itu Ferry dia menyukai pelajaran matematika. Jadi di sini udah belajar kemarin ya. Aldi dia suka matematika. Aldi juga suka IPA seperti itu. Irawan bahasa Indonesia dan Arto PJOK. Jadi ini adalah sajian relasi berbentuk diagram kartesius seperti itu. Jadi seperti ini contohnya. Oke, kita jelas. Kita lanjutkan. Fungsi. Apa ini fungsi? Ya, di relasinya relasi C kita akan belajar fungsi ya. Fungsi itu nama lainnya disebut juga pemetaan. Jadi fungsi nama lainnya pemetaan. Jadi kalian jangan sampai tidak tahu nama lain dari fungsi ya, itulah pemetaan nama lainnya. Fungsi adalah, jadi di definisi fungsi. Fungsi adalah suatu relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Ya. Jadi fungsi, Pak Ferry baca sekali lagi. Fungsi adalah
suatu relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi anggota himpunan yang satunya dipasangkan dengan anggota himpunan lainnya. Tapi di sini tepat satu, tidak boleh lebih. Ya. Nah, sifat-sifat fungsi atau pemetaan. Ya. 1. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ya. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu, tidak boleh lebih. Harus tepat satu. Oke. Supaya lebih jelas, kita akan lanjut ke contoh. Perhatikan baik-baik contohnya. Oke. Di sini kita akan belajar menentukan yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi. Ya, Pak Ferry kira dari definisi tadi mungkin agak sulit kalian, kan? Makanya Pak Ferry buatkan contoh. Oke, ini dia. Nah, ini adalah contoh fungsi dan bukan fungsi ya, yang Pak Ferry buat dalam diagram panah. Pak Ferry buat dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Perhatikan, ya. Kenapa yang ini fungsi? Gambar ini fungsi. Kenapa? Ya, karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B, seperti itu. Atau fungsi itu simpelnya seperti ini. Ya, kalau anak-anak mau memahami dengan simpel itu seperti ini fungsi itu ya. Fungsi itu ya, jadi himpunan A ini tidak boleh selingkuh, tidak boleh jomblo istilahnya. Ya, selingkuh dalam artian tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Seperti itu. Dan dia juga tidak boleh jomblo, tidak boleh mempunyai tidak pasangan. Artinya dia itu harus mempunyai pasangan ya. Itu nggak boleh nggak punya pasangan seperti itu istilahnya. Ya, maka kenapa ini fungsi? Karena setiap anggota A mempunyai satu pasangan di B. Kalian lihat, Ferry ini dipasangkan ke Argi, ya, atau dipasangkan ke Aksmi, Aldi dipasangkan ke Argi. Jadi setiap anggota himpunan A mempunyai satu pasangan di B. Jadi semua punya satu pasangan, ya, seperti itu. Ya, oke. Yang nomor ini, ya, yang ini ya, contoh yang kedua. Kenapa ini fungsi? Ya, bisa kalian lihat ya. Karena setiap anggota himpunan A itu mempunyai satu pasangan di B. Ya, artinya apa? Himpunan A ini semua tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh seperti itu. Ya, ya. Ferry pasangannya Argi, Arto pasangannya Argi, Aldi pasangannya Argi. Pak, terus himpunan B-nya kok boleh lebih dari satu? Ingat, kembali ke definisi tadi. Definisi tadi itu adalah setiap anggota himpunan A, itu ya, himpunan yang sebelah kiri, mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi himpunan A saja atau himpunan yang sebelah kiri saja, seperti itu, yang mempunyai satu pasangan di B. Kalau himpunan B-nya mau dia mempunyai pasangan lebih dari satu atau mau dia gak punya pasangan, itu tidak masalah. Seperti itu. Ya. Oke, ini lihat nih gambar ini. Kenapa yang ini bukan fungsi, Pak? Oke, bisa dilihat. Jadi di sini kenapa dia bukan fungsi? Karena setiap anggota himpunan A atau di sini si Ferry, istilahnya ya, Ferry itu mempunyai dua pasangan ya, yaitu selingkuh istilahnya. Ferry itu mempunyai pasangannya pertama Argi, lalu Ferry itu juga pasangannya Sylvia, seperti itu. Dan Arto ini nggak punya pasangan, dia istilahnya jomblo, seperti itu. Maka ini bukan fungsi, seperti itu. Jadi yang dilihat di sebelah kiri ya, adalah fungsi. Kira-kira yang jelas. Terus Pak, yang ini kenapa kok bukan fungsi? Gambar yang ini ya, karena ini Pak Ferry dan Pak Aldi ini tidak punya pasangan ya, tidak punya pasangan di B, dia nggak ada pasangannya. Terus Pak Arto ini mempunyai pasangan lebih dari satu, seperti itu ya. Pak Arto ini pasangannya Margi, Laksmi, Via, jadi dia punya 3 pasangan. Itu tidak boleh. Jadi kalau nggak punya pasangan, ada yang nggak punya pasangan atau ada yang mempunyai pasangan lebih dari satu, himpunan A-nya atau himpunan sebelah kirinya, maka dia itu adalah bukan fungsi, seperti itu. Ya, oke. Pak Ferry akan coba sekarang ke himpunan pasangan berurutan, bagaimana caranya menentukan fungsi dan bukan fungsi. Ya, jadi caranya menentukan fungsi dan bukan fungsi ini Pak Ferry Rumahaya yang di atas ini ya. Jadi itu bagaimana caranya? Maka dilihat di sini, lihat di X-nya saja. Ya, ketika X-nya ya sudah berbeda semua, artinya tidak ada pengulangan,
Ya, Ferry, Arto, Aldi sudah berbeda semua kan? Tidak ada pengulangan lagi. Ferry nggak ada seperti itu. Maka dia itu sudah pasti fungsi. Ya, Ferry, Margi, Arto, Laksmi, Aldi, Margi. Yang kalian lihat tinggal di setiap tanda kurung ini yang di X-nya sebelah kiri. Jika dia sudah berbeda semua, maka dia itu adalah fungsi. Ya, Ferry, Arto, Aldi. Berarti kan beda-beda ketiganya kan? Ferry, Arto, Aldi berbeda ketiganya. Maka ini fungsi. Jadi seperti itu caranya melihat fungsi di dalam himpunan pasangan berurutan. Sedangkan yang ini kenapa kok dibilang bukan fungsi? Ya, karena ini ada pengulangan. Ferry-nya ada 2, Ferry, Aldi. Maka ini tidak boleh. Dia ada 2 kali. Ya, kalau seperti ini berarti dia bukan fungsi. Tidak boleh ada pengulangan. Maka kalian lihat yang X-nya saja. Dia harus berbeda-beda seperti itu. Ya. Jadi untuk himpunan pasangan berurutan, Pak Ferry kira seperti itu. Jadi bisa kalian ya pelajari lagi atau putar ulang lagi videonya jika nggak paham. Kalau masih belum paham, boleh chat di kolom komentar ya. Tanyakan bagian mana yang nggak paham biar bisa Pak buatkan videonya lagi seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Menyajikan fungsi. Oke, tadi kita sudah menyajikan relasi. Sekarang kita akan belajar menyajikan fungsi. Ya, menyajikan fungsi sama anak-anak. Dia itu bisa dengan 3 cara. Ya, yang pertama diagram panah sama ya. Ini. Nyatakan fungsi berikut ke dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ferry menyukai Margi, Arto menyukai Margi, Aldi menyukai Laksmi seperti itu. Oke, nah di sini. Ya, bisa dilihat. Contohnya ya, untuk diagram panah di sini Ferry menyukai Margi, maka Ferry Margi. Arto menyukai Margi, maka Artonya Margi. Aldi menyukai Laksmi, maka Aldinya ke Laksmi seperti itu. Ya, jadi jelas. Kita lanjut dalam untuk diagram kartesius sekarang ya. Diagram kartesius, perhatikan. Sama seperti tadi, buat diagramnya, himpunan A-nya, himpunan B. Tulis namanya Ferry, Arto, Aldi. Ya, Margi, Laksmi, Novia. Tulis Ferry, Margi, Arto, Margi, Aldi, Laksmi. Seperti itu. Ya, himpunan pasangan berurutannya, kita lihat. Ya, karena Ferry, Margi, maka di sini Ferry, Margi. Arto, Margi, maka di sini Arto, Margi. Aldi Laksmi, Aldi, Laksmi seperti itu. Jadi kira ini jelas ya, masih gampang. Kita lanjutkan anak-anak. Oke, banyak fungsi atau pemetaan. Oke. Ya, jika banyak anggota himpunan A dalam kurung NA, jadi banyak himpunan A itu dilambangkan dengan NA, dan banyak anggota himpunan B dibaca NB. Jadi ini kalau ada tulisan NB jadi dibaca banyak anggota himpunan B. Maka banyak fungsi yang mungkin dari 2 himpunan sebagai berikut. Ya, jika besok ada pertanyaan, banyak fungsi yang mungkin dari A ke B, maka rumusnya adalah NB dipangkatkan dengan NA, atau banyak anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Jadi yang di belakang dipangkatkan dengan yang di depannya. B dipangkatkan A. Seperti itu. Ya. Banyak fungsi yang mungkin dari B ke A. Kalau dari B ke A, maka banyak anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan B. Jadi dari A ke B, ingat yang belakang dipangkatkan dengan yang depannya. Besok itu nggak hanya A sama B, karena bisa C sama D. Kalau dari C ke D, maka NC dipangkatkan dengan, dari C ke D, jadi dia ND dipangkatkan dengan NC seperti itu. Ya, jadi konsepnya adalah yang di belakang dipangkatkan dengan yang di depannya seperti itu. Nah, kita akan lanjut dengan contoh soal biar lebih mudah dimengerti. Tentukan banyak pemetaan atau fungsi yang dapat dibuat dari gambar di bawah ini. Nah, ini nomor 1. Ya. Jadi ada berapa nih fungsi yang dapat dibuat dari gambar ini? Pertama, buat dulu dia. Apa yang diketahui di sini? Ya, himpunan A-nya adalah ini, ya, Margi, Laksmi, Novia. Himpunan A-nya, himpunan B-nya adalah Ferry, Arto, Aldi, Irwan. Banyak anggota himpunan A-nya 3. Kenapa 3? Karena ada 3 di sini.
Margi, Laksmi, Novia. Jadi ada 3 ya. 1, 2, 3 seperti itu. Banyak anggota himpunan B-nya 4. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Makanya ditanya banyak pemetaan dari A ke B, banyak pemetaan dari B ke A. Oke, kita akan contoh satu. Banyak pemetaan dari A ke B, maka di sini banyak anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Ingat, B pangkat A seperti itu. Banyak anggota himpunan B-nya berapa? 4 dipangkatkan dengan 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali, ya, bukan 4 kali 3. Di sini 4 kali 4 kali 4 hasilnya seperti itu. Ya. Banyak fungsi atau pemetaan dari B ke A itu dari A pangkat B. Banyak anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan B seperti itu. Kan di sini 3 pangkat 4, yang A-nya kan 3. Di sini dapatnya. Yang B-nya kan 4, dapatnya di sini. Ya. Kan 3 pangkat 4 berapa? 81. Ingat, 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 81. Seperti itu. Ya. Tapi dikira ini gampang. Jika ada yang tidak paham, silahkan ya, tulis di kolom komentar atau chat pribadi langsung guru matematikanya. Seperti itu. Domain, kodomain, dan ring. Oke, kita akan bahas domain. Ya, domain itu adalah daerah asal ya pengertiannya. Kodomain itu daerah kawan, ring itu daerah hasil seperti itu. Contoh yang lebih jelas, mana domain, mana kodomain, mana ring, diberikan contoh. Oke, ini contoh. Ya. Kita akan jawab. Berikan. Ya. Nomor A. Dari yang nomor 1 ini Pak Ferry buat 2 soal A sama B. Yang A ini dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, yang B-nya dalam bentuk diagram panah. Ya. Oke, yang A. Domainnya yang mana? Jika dia besok dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, ya. Jika dia besok dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, anak-anak, ya, maka domainnya adalah yang X. Domain itu yang X. Kayak di sini yang X adalah Ani, Ina, dan Uni seperti itu ya. Yang X yang sebelah kiri ya. Kayak di sini Ani, Ina, dan Uni. Kodomainnya yang mana? Daerah kawannya yang mana? Daerah kawan itu adalah yang Y. Ya. Menyanyi, ya, ini kurung ya. Yang X, Y seperti itu. Menyanyi, Inanya di sini melukis. Kodomainnya ini renang. Ya. Lalu ringnya yang mana Pak? Jika dia dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, ringnya adalah yang Y juga. Ya. Ringnya adalah Y. Menyanyi, melukis, renang. Ya. Oke. Itu tadi jika dia dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jika dia dalam bentuk diagram panah, ya, maka domainnya adalah yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Domainnya adalah Margi, Laksmi, Via. Jadi itu domainnya. Ya. Kodomainnya yang mana? Kodomainnya yang sebelah kanan. Ya. Ini. Ya. Ferry, Arto, Aldi, Irawan. Inilah kodomain. Ya. Lalu ringnya yang mana? Daerah hasilnya yang mana? Daerah hasil itu adalah kemana pasangannya, atau kemana tanda panahnya meluncur seperti itu. Margi pasangannya Ferry. Jadi daerah pertama adalah Ferry seperti itu. Laksmi dia ke Arto. Maka di sini ring yang kedua adalah Arto. Lalu Novia ke Ferry lagi. Maka karena Ferry udah ditulis, gak usah tulis lagi. Gak usah ditulis 2 kali seperti satu kali. Jadi ringnya adalah Ferry dan Arto. Seperti itu ya, hanya 2 aja. Jadi seperti itu untuk kodomain, domain dan ring. Itu ya. Kita akan lanjut ke korespondensi 1-1. Oke. Ya. Jadi suatu korespondensi 1-1 itu seperti ini. Ya. Setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di B. Ya. Dan setiap anggota himpunan B mempunyai tepat satu pasangan di A. Jadi himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di B, dan himpunan B mempunyai tepat satu pasangan di A. Jadi dia itu
sama-sama harus mempunyai tepat satu pasangan. Kalau fungsi tadi kan hanya himpunan A saja yang harus mempunyai tepat satu pasangan di B, itu fungsi. Tapi kalau korespondensi satu-satu ya, jadi dia itu adalah himpunan A-nya harus mempunyai tepat satu pasangan di B, himpunan B-nya harus mempunyai tepat satu pasangan di A, seperti itu. Oke, ya jelas contohnya. Oke, ini contoh ya. Oke, ini contoh korespondensi satu-satu. Kalian lihat ya, ini gambarnya, rambut dia kan panah. Kalian lihat himpunan A-nya Ferry, Arto, Aldi, dan B-nya Margi, Laksmi, Novia. Ini adalah ya, fungsi yang berkorespondensi satu-satu seperti itu. Ya, semua mempunyai satu pasangan. Yang A punya satu pasangan di B, yang B punya satu pasangan di A. Seperti itu bisa dilihat. Ferry pasangannya Margi, ya, Arto pasangannya Laksmi, Aldi pasangannya Novia. Jadi begitu pula sebaliknya, Margi pasangannya Ferry, Laksmi pasangannya Arto, Novia pasangannya Aldi. Seperti itu. Jadi semua punya satu pasangan. Oke, ini yang bukan korespondensi satu. Kalian lihat, Ferry pasangannya Margi, Arto pasangannya Margi, Aldi pasangannya Laksmi. Jadi himpunan A ini punya semua satu pasangan di B. Tapi di sini yang B ini ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Margi pasangannya Ferry, Margi pasangannya Arto. Nah, Margi ini punya dua pasangan dia, nggak boleh seperti itu ya. Jadi Laksmi pasangannya Aldi, Novia nggak punya pasangan, ini nggak boleh seperti ini. Jadi jika ada himpunan B-nya tidak punya pasangan atau yang punya pasangan lebih dari satu, maka dia bukan korespondensi satu-satu seperti itu. Kan di sini kalian lihat, ini kalau kalian lihat kan gambarnya ini adalah fungsi, ini pun juga fungsi ya. Jadi kalau korespondensi satu-satu itu sudah pasti fungsi dia. Ini fungsi. Tapi jika dia fungsi, dia itu belum tentu berkorespondensi satu-satu seperti itu. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi syaratnya adalah himpunan A itu harus mempunyai satu pasangan di B. Plus sebaliknya, himpunan B harus punya satu pasangan di A seperti itu. Nah ya, jadi ini jelas. Jika ada yang belum dipahami, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, banyak korespondensi satu-satu. Ya. Oke, jika terdapat himpunan A dan B dengan banyak anggota A sama dengan anggota B, ini kita sama dengan N ya. Maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke B adalah N faktorial ya. Jangan dibaca N tanda seru, ini dibaca N faktorial. N faktorial itu artinya N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dikali N kurang 3, dikali seterusnya sampai kali 3, kali 2, kali 1. Terakhir selalu kali 1. Ya. Pak, kok ruwet gini rumusnya Pak? Tenang, ya, nggak ruwet ini. Sebentar akan diajarkan bagaimana cara penggunaannya. Kalian lihat, masih gampang. Oke, lihat saja nih nomor 1. Ya, contohnya. Tentukan banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat jika himpunan A Senin, Selasa, Rabu dan himpunan B IPA, IPS, Matematika seperti itu. Kita buat diketahuinya himpunan A-nya berapa? Senin, Selasa, Rabu. Berapa banyak anggota himpunan A? Ada 3 ya. 1, 2, 3 seperti itu. Himpunan B-nya apa? IPA, IPS, Matematika. Jadi banyak anggota himpunan B-nya berapa? Ada 3 ya, seperti itu. Jadi di sini dapat disimpulkan maka N-nya sama dengan 3. Karena NA sama dengan NB ya, sama-sama 3. Maka di sini N-nya sama dengan 3 seperti itu. Ditanya banyak korespondensi satu-satu, kita jawab. Rumusnya adalah N faktorial ya. N faktorial, jangan dibaca N tanda seru, salah. N faktorial sama dengan N kali N-1 kali N-2. N-nya berapa? 3, tulis 3 faktorial. Maka mulai dari 3. 3 kali 2 kali 1. Selalu dikurangi 1 dia sampai dikali 1 seperti itu. 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Seperti itu.
Ya 3 faktorial berarti 6 seperti itu. Oke, ini jawabannya 6. Ini sekedar catatan buat kalian anak-anak ya. Biar kalian mengerti. 7 faktorial itu artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Jadi dia semakin menurun dikurangi 1 sampai terakhir dikali 1. Seperti itu. Kalau 5 faktorial maka dia 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 5 faktorial. Tapi kalau 7 faktorial dia artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1. Seperti itu, semakin menurun dikurangi 1 sampai terakhir dikalikan 1. Seperti itu. Ya. Oh ya, ciri khas korespondensi satu ini adalah dia itu banyak anggotanya pasti sama. Karena ya, jika dia banyak anggotanya berbeda, maka dia tidak akan bisa berkorespondensi satu-satu seperti itu. Jika anggota himpunan A-nya 3, anggota himpunan B-nya 2, maka tidak akan bisa berkorespondensi satu-satu seperti itu. Jadi dia itu ciri khasnya adalah banyak anggotanya harus sama seperti itu. Ya. Itu tadi. Kita lanjut. Notasi fungsi, rumus fungsi, dan nilai fungsi. Oke. Notasi fungsi. Karena ya, fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Ya, seperti F, G, atau H. Ya. Jadi fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat dinotasikan. Jadi kalimatnya panjang seperti ini bisa ditulis dengan seperti ini ya. F.2 A tanda panah B seperti itu. Ini artinya fungsi F memetakan X anggota himpunan A ke himpunan B seperti itu ya. Anggota himpunan A ke anggota himpunan B seperti itu. Ya. Ini kalau ada lagi fungsi F memetakan X anggota himpunan A ke Y maka ditulisnya seperti ini. Ya. F.2 X tanda panah Y seperti itu. Jadi tulis seperti ini. Ini dibaca ya F memetakan X ke Y seperti itu. Jadi ini dibaca seperti ini. Ya. Oke. Ini contohnya. Ya. F.2X ya. Ini dibacanya adalah F memetakan X ke 2X tambah 1. Kalau ini F.2X tanda panah min X min 5 ini dibaca adalah ya F memetakan X ke min X min. Nah, seperti itu. Jadi begini penulisan ya. Penulisan notasi seperti ini. Yang mana ya? Bisa dilihat. Oke. Pak, apa gunanya ini? Sebentar. Ya. Kita lanjut. Oke. Ya, kita akan belajar bagaimana caranya ya merubah rumus fungsi atau merubah notasi fungsi ke rumus fungsi. Ya, bisa dilihat ya. Contoh ya dari notasi fungsi ya. Buatlah rumus fungsi dari notasi fungsi berikut ya. F memetakan X ke 2X tambah 1, maka ini rumus fungsinya adalah jadi seperti ini. Tinggal dirubah aja. F ya titik 2-nya rubah pakai tanda kurung. X tanda panahnya ganti sama dengan 2X tambah 1. Jadi ini adalah rumus fungsinya. Jadi notasi fungsi itu bisa dirubah menjadi rumus fungsi seperti itu. Jadi ini rumus fungsinya adalah yang A sama ya. Dirubah seperti ini jadinya dia. Ya. Perlu kalian ketahui rumus fungsi itu tidak ada ya rumus dalam artian rumus pastinya seperti itu. Seperti maksudnya itu adalah ya kalau luas persegi panjang kali lebar, luas segitiga alas kali tinggi per 2. Rumus fungsi itu biasanya itu dia itu diketahui di soal langsung atau dia itu biasanya kalian cari sendiri atau kalian buat sendiri rumusnya. Ya, atau kalian berubah dari notasi ke rumus fungsi seperti itu. Ya. Ini yang B ya. Fungsi F memetakan X ke min X min 5, maka ini yang B ini kita rubah menjadi rumus fungsinya menjadi seperti ini. Ya. Fx sama dengan min X min 5. Jadi titik 2-nya ganti dalam kurung. Apanya ganti sama dengan seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut ke nilai fungsi. Ya. Perhatikan. Bentuk umum dari nilai fungsi adalah Fx sama dengan Ax tambah B. Jadi ini bentuk umumnya. Ya, kalian lihat.
suatu fungsi mempunyai rumus ya Gx sama dengan 2x tambah 1, tentukan nilai F5 dan F-7. Ini nomor 1. Nomor 2, suatu fungsi ditentukan dengan ya, fungsi F mematakan x ke 5x min 3. Tentukan yang A rumus fungsi, yang B nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1. Oke, kita akan jawab nomor 1 ya. Perhatikan nomor 1 dulu. Sorry. Ya. Jadi ini abaikan dulu yang nomor 2. Diketahui ya, fungsi G-nya adalah Gx sama dengan 2x sama 1. Ya, nilai G5 ditanyanya dan G min 7. Kita akan jawab sekarang. Pasang rumusnya dulu. Ya. Gx sama dengan 2x tambah 1. Dapat dari mana ini Pak? Dari soalnya. Di rumus ini diketahui di sini di soal. Ya. G5 sama dengan 2 dikali 5 tambah 1. 2 kali 5 berapa? 10 tambah 1. 10 tambah 1 berapa? 11. Maka di sini bisa dilihat nilai G5 adalah ya 11. Ya, mungkin salah harusnya G. Ya, untuk yang kedua nilai G min 7 kita ganti berarti ya, G min 7 sama dengan 2x tambah 1. Berarti kita ganti x-nya dengan min 7. Kenapa diganti dengan min 7? Karena sebelah kiri x-nya diganti min 7 seperti itu. Karena diminta nilai G min 7. Maka di sini 2 dikali min 7 tambah 1. Seperti itu. 2 kali min 7 berapa? Min 14 tambah 1. Min 14 tambah 1 berapa? Min 13. Jadi nomor 1 sudah selesai sampai di sini. Jadi nilai fungsinya sampai di sini aja. Jadi gampang ini. Tinggal mengganti nilai x saja dengan yang diminta seperti itu. Oke, yang nomor 2 nah, perhatikan nomor 2. Ini diketahui ya notasi fungsinya ya. Jadi fungsi f mematakan x ke 5x min 3. Ditanya rumus fungsi yang B nilai f4 dan f min 1. Kita akan jawab. Perhatikan, kita akan buat rumus fungsinya dulu. Ya, buat dulu rumus fungsi dari notasi yang diketahui. Ini kan notasinya nih. Kita rubah dia. Fx sama dengan 5x min 3. Jadi sudah diajarkan ini. Ya, sudah diajarkan tadi. Ini rumus fungsinya sekarang. Maka kita akan cari nilai fungsi. Untuk cari nilai fungsi yang digunakan adalah rumus fungsinya. Kita udah punya rumusnya sekarang. Ya. Maka untuk nilai f min 4, maka 5 dikali 4 dikurangi 3. Ini titik ini harinya kali ya. 5 kali 4 berapa? 20 dikurangi 3. 20 kurang 3 berapa? 17. Maka ketemu hasilnya 17 seperti itu. Ya. Untuk f min 1 berapa? 5 dikali min 1 dikurangi 3. 5 kali min 1 min 5 dikurangi 3. Min 5 kurang 3 berapa? Min 8. Diselesai di sini. Untuk nilai fungsi x sama dengan 4 adalah 17. Jadi dapat disimpulkan dari sini jika x-nya 4 nilainya adalah 17. Dan jika x-nya min 1 nilainya adalah min 8. Jadi Pak Ferry kira ini gampang ya. Nilai fungsi ini harus kamu pahami sebelum kita ke selanjutnya. Cuman di sini simpelnya itu adalah kita tinggal mengganti nilai x seperti itu dengan yang diminta seperti itu. Ya, jika ada yang belum dipahami, silahkan tulis kolom komentar. Nah ya, atau bisa langsung chat ke guru matematikanya seperti itu. Oke, ini lagi satu soal Pak dibuat. Perhatikan contoh yang selanjutnya. Diketahui suatu notasi fungsi, ya, fungsi f mematakan x ke x tambah 2 dengan daerah asal fungsi kurung kurawal x demikian sehingga x lebih dari 1 dan x kurang dari 6. X adalah anggota bilangan asli, ya, A ini adalah asli. Seperti itu. Nah, yang ditanya, tentukan rumus fungsi. Yang B tentukan daerah asal fungsi. Yang C tentukan daerah hasil fungsi. Yang D jika fx sama dengan 15, akan tentukan nilai x. Oke. Ini pertanyaan dalam 4 nih. Oke. Perhatikan baik-baik. Guru akan jelaskan semua.
kita rubah dulu notasinya menjadi rumus fungsi seperti tadi. Kali ini kita rubah menjadi rumus fungsi seperti ini ya. Fx sama dengan x tambah 2. Jadi x tambah 2. Ya. Daerah asalnya berapa? Kita cari sekarang. Berarti nomor A udah selesai. Ini udah selesai sampai di sini. Udah selesai, udah benar. Daerah asal sekarang kalian lihat mana daerah asalnya di sini. Ini daerah asalnya Pak. Oh, dia bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari 6. Berapa bilangan asli lebih dari 1? Dari sini 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini aja daerah asalnya. Untuk daerah hasilnya, untuk daerah hasil kalian perhatikan di sini ya. Kalian pasang dulu rumusnya. Ya. Rumus fungsinya kan kita tahu fx sama dengan x tambah 2. Inilah rumus fungsinya. Untuk mencari daerah hasil, kalian masukkan setiap nilai dari daerah asal seperti itu. Jadi di sini 2, 3, 4, 5. Hanya ini bilangan yang diketahui. Maka kalian harus masukkan satu-satu seperti itu. Ya. Maka kita cari x sama dengan 2. Kok dari 2 mulainya? Karena daerah asalnya mulai dari 2. Maka di sini kita buat fx sama dengan, ya, kita ganti nilai x-nya 2 ditambah 2. Ya, kita ganti dengan 2 x-nya karena x-nya di sini 2. Sama dengan 4. Daerah asalnya berapa lah? 4. Seperti itu. X sama dengan 3. Maka fx sama dengan, ini x-nya diganti dengan 3 ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Daerah asal yang kedua. Daerah asal yang ketiga untuk x sama dengan 4. Maka fx sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Seperti itu. Untuk x sama dengan 5. Maka fx sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jika ada yang bertanya, Pak, kenapa kok ini ditambah 2 terus? Karena rumus fungsinya adalah x tambah 2. Seperti itu. Kalau besok-besok x tambah 3 dia, maka di sini pasti tambah 3. Kalau dia kurang 10, maka besok di sini kurang 10. Kurang 10 seperti itu. Jadi tergantung rumus fungsinya. Ya, tergantung rumus fungsinya. Ya, jadi dari sini dapat disimpulkan adalah daerah hasilnya adalah 4, 5, 6, 7. Ya. Seperti itu. Yang C. Oke, untuk yang D. Jika nilai fx sama dengan 15, maka berapa nilai x-nya? Kita pasang rumus fungsinya anak. X tambah 2 sama dengan 15. Jadi kok di mana pada x sama 2? Dari sini rumusnya. Ya. X-nya sama dengan berapa? 15, 2-nya pindah ke ruas kanan, jadi negatif 2. X sama dengan berapa? 13. Ya, 15 kurang 2, 13. Jadi nilai X sama dengan 13. Seperti itu. Ya. Pelan-pelan dipahami. Kalau masih gak paham, putar lagi videonya ulang. Ya, pelan-pelan aja. Nah, ya. Jika masih belum paham, ya, chat ke WA Pak Guru. Pak Guru akan fasilitasi. Ya. Oke. Tadi, oke. Yang selanjutnya, menentukan bentuk atau rumus fungsi. Ya, jadi ini yang selanjutnya, menentukan bentuk atau rumus fungsi. Ya, ini akan gampang kalian pahami jika kalian sudah memahami nilai fungsi. Jadi syarat pertama itu harus paham dulu nilai fungsi dan rumus fungsinya. Ya. Oke, contohnya nih ya. Jadi bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax tambah b. Ya. Contohnya, suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jika f2 sama dengan 10 dan f-4 sama dengan min 8, tentukan yang a nilai a dan b, yang b bentuk fungsinya, yang c nilai f-3. Oke, ini soalnya misalkan. Oke, seperti biasa buat diketahui dulu pertama. Diketahui fx sama dengan ax tambah b. Ya, ini rumus fungsinya yang diketahui. Jadi pasang ini, jangan buat berpikir. F2 sama dengan 10, F-4 sama dengan min 8. Ya, ini diketahui. Kita akan jawab sekarang. Ya, di pembelajaran sebelumnya Bapak sudah jelaskan ke kalian bahwa matematika itu selalu berangkat dari yang diketahui. Ya, kalian jangan bingung dari mana startnya. Ya, jadi kita punya 3 hal ini, ya pakai ini aja gitu. Ya, Fx sama dengan
AX tambah B. Maka di sini bisa kalian lihat F2. Ya. F2. Kok F2 dipasang, Pak? Karena diketahui F2. Ya. F2 sama dengan, maka di sini diganti dengan 2A. Kok 2 di sini, Pak? Ya karena F2. 2A tambah B sama dengan 10. Ini kita misalkan persamaan 1. Oke. Sekarang ini F-4. Kok F-4 dipasang, Pak? Karena diketahui F-4 seperti itu. Sama dengan min 4A. Jadi dia min 4A. Tambah B sama dengan min 8. Seperti itu. Jadi ini min 4A. Kenapa min 4? Karena F-4 seperti itu ya. Ini kita anggap persamaan 2. Seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya adalah kalian eliminasi B pada persamaan 1 dan 2. Jadi dieliminasi B-nya. Dihilangkan seperti itu. Tulis bersama satunya ya. 2A tambah B sama dengan 10. Min 4A tambah B sama dengan min 8. Tarik garis kurang. Oke. Ya. B-nya dieliminasi habis karena hilang. Ya. 10 dikurangi min 8. Ini artinya 10 dikurangi min 8. Ini artinya 10 tambah 8 ya. 10 tambah 8 berapa? 18. Seperti itu. Ya. 2A dikurangi min 4A berarti min sama min kan plus jadinya dia. 2A tambah 4A berapa jadinya? 6A. Jadi di sini A sama dengan 18 dibagi 6. A-nya sama dengan berapa? 18 dibagi 6. 3. Jadi ketemu nilai A sama dengan 3. Ya. Jika masih bingung di pengulangan ini, coba sebentar kalian tulis nanti di bukunya. Buat bentuk. Ya. Tulis saja, pasti nanti akan ketemu 18 sama 6. Ya. Oke. Substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 1. Kenapa kok disubstitusi A sama dengan 3? Karena dapat nilai A-nya sama dengan 3 seperti itu. Jadi kalau besok-besok dapatnya A sama dengan min 4, maka di sini A sama dengan min 4 seperti itu ya. Oke, kita ulangi. Substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 1. Pak, boleh nggak ke persamaan 2? Boleh. Jawabannya akan sama ya. Tulis persamaan satunya, ditulis 2A tambah B sama dengan 10. Ya. A-nya berapa? 3. 2 kali 3 tambah B sama dengan 10. 2 kali 3 berapa? 6 tambah B sama dengan 10. B sama dengan 10 dikurangi 6. B sama dengan 4. Ya, jadi dari sini dapat disimpulkan nilai A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 4. Seperti itu. Ya. Oke, kita akan jawab yang B. Bagaimana bentuk fungsinya ya namanya? Ya, jadi tinggal kalian tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan Ax tambah B. Jadi sekarang kalian tinggal mengganti nilai A-nya berapa tadi? Fx sama dengan A-nya dapat berapa? 3. Maka diganti dengan 3. A sama dengan 3 ya. 3x tambah B-nya berapa? 4. Tulis 4. Selesai. Jadi bentuk fungsi sama dengan Fx sama dengan berapa? 3x tambah 4. Jadi gampang dia jika sudah menemukan nilai A sama B-nya. Seperti itu. Terus yang C diminta nilai F-3. Ya, untuk bisa mengerjakan yang C, kalian harus menemukan rumus fungsinya atau bentuk fungsinya. Jadi dia ini saling berkaitan ya. Untuk menemukan yang B harus dapat yang A. Jawaban yang dari yang A. Untuk menemukan yang C harus dapat jawaban yang B seperti itu. Maka di sini bisa ditulis bentuk fungsinya Fx sama dengan 3x tambah 4. Nah, ya, F-3 sama dengan 3 dikali min 3 ya. Tambah 4. 3 kali min 3 berapa? Min 9 tambah 4. Min 9 tambah 4 berapa? Min 5. Jadi nilai F-3 adalah min 5. Seperti itu. Ya. Oke. Kira jelas ya namanya. Jika masih belum paham, silahkan diputar lagi ulang videonya atau tulis di kolom komentar bagaimana kalian tidak paham seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar. Ya, setelah kita belajar nilai fungsi, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menggambar grafik, ya, menggambar grafik fungsi seperti itu. Ini Pak Guru buat satu contoh, tolong diperhatikan baik-baik. Ya, gambarlah grafik fungsi yang dirumuskan dengan fx sama dengan x tambah 2
jika diketahui X anggota himpunan bilangan asli kurang dari 5. Oke. Seperti biasa buat diketahuinya, ketahui himpunan bilangan aslinya berapa? Bilangan asli mulai dari angka 1, maka tulis ini 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Oke. Di sini X sama dengan X tambah 2 ini rumusnya. Di sini ya. Oke. Ditanya grafik fungsi. Ya, kalau ditanya grafik fungsi maka kalian harus cari dulu. Seperti biasa cari dulu nilai fungsinya satu-satu ya. Cari dulu daerah hasilnya. Seperti itu. Untuk X sama dengan 1, kok X sama dengan 1 mulainya, Pak? Karena di sini mulainya daerah hasilnya 1 seperti itu. Ya. X sama dengan 1 maka sama rumusnya. Fx sama dengan X tambah 2. Maka F1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi di sini ketemu titiknya adalah X-nya 1, Y-nya bukan 2 ini ya, sorry, 3. Ini salah. 3 seperti itu ya. Oke. Untuk X sama dengan 2, maka di sini tinggal diganti. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka di sini 2,4 seperti itu. Untuk X sama dengan 3, maka pasang rumusnya lagi. Fx sama dengan X tambah 2. Maka untuk F3-nya 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti X-nya 3, berarti Y-nya 5. Seperti itu. Untuk X sama dengan 4, maka di sini bisa dilihat Fx sama dengan X tambah 2. Rumusnya diganti X dengan 4. Ya. F4 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka di sini 4,6. Seperti itu. Jadi setelah ketemu ini bisa kita buat yang namanya tabel pembantu. Ya, tabel pembantu untuk memudahkan menggambar. Jadi ini dia. Ya, untuk memudahkan menggambar. Ini tabel pembantunya. Ini tabel pembantunya ya. X-nya 1, Y-nya 3. Ya. X-nya 2, Y-nya 4. Dari tadi hasilnya. X-nya 3, Y-nya 5. X-nya 4, Y-nya 6. Maka dari sini kita bisa buat titiknya. Titik yang pertama 1,3. Titik yang kedua, ya, titik yang kedua 2,4. Titik yang ketiga 3,5. Titik yang keempat, ya, 4,6. Jadi dari sini bisa dibuat gambarnya, Nana ya. Ini dia titiknya, ya. 1,3, 2,4, 3,5, 4,6. Jadi ini adalah gambar, harusnya ini garisnya dihubungkan ya, Nana ya. Ini adalah grafik fungsi Fx sama dengan X tambah 2 seperti itu. Artinya ini garisnya dihubungkan. Ya, setiap titik ini dihubungkan pakai garis. Ya. Inilah gambar grafik fungsinya seperti itu. Ya. Oke, itu tadi penjelasan dari relasi dan fungsi dari Pak. Nah, ini adalah latihan soal buat kalian ya. Bagi yang mau mencoba silahkan dicoba latihan soal ini supaya untuk memantapkan bahwa apakah kamu benar-benar memahami apa yang Bapak jelaskan. Ya, apa yang Bapak jelaskan. Ini latihan soalnya. Karena ya, untuk tugas kalian, sekali lagi untuk tugas kalian. Ya, untuk tugas kalian silahkan buka Google Classroom-nya. Karena tugasnya ada di Google Classroom. Ini hanya latihan soal. Ya, tugasnya di Google Classroom silahkan dibuka, dicari di sana di kolom tugas. Ya, di sana akan ada PDF atau link yang mana ya, yang mengarahkan kalian ke soal dari tugas tersebut seperti itu. Oke. Baik, itu tadi anak-anak berkaitan dengan penjelasan dari materi relasi dan fungsi. Anak-anak, apabila masih ada belum jelas, silakan ya bertanya sekarang. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Windy. Bertanya Windy. Belum, Pak. Belum. Ada yang ditanyakan? Dari materi tadi, dari relasi dan fungsi tadi. Nggak ada, Pak. Apa? Krisma ada, Krisma? Ada, Pak. Apa yang ingin ditanyakan? Ayo. Oh, saya masih belum paham perbedaan fungsi
dengan korespondensi satu-satu. Dan orang Pak, terima kasih. Oke. Anak-anak itu tadi pertanyaan dari Krisma, kalian dengar nggak? Pertanyaan dari Krisma. Dengar, Pak. Apa pertanyaannya? Dengar Pak. Kurang jelas Pak. Ini Pak Guru Dia bacakan belum ulang ya. paham katanya tentang perbedaan relasi dan fungsi. Kakaknya Krisma. Nah, pertanyaan dari Krisma ya, apa perbedaan fungsi dengan korespondensi satu-satu? Pak Guru jelaskan anak-anak ya. Fungsi itu belum tentu korespondensi satu-satu, tapi korespondensi satu-satu sudah pasti fungsi seperti itu anak-anak. Jadi dilihat di sini. Dilihat di sini ya. Coba dilihat di sini. Ya. Habis materi. Nah, bisa lihat di sini anak-anak. Jadi ini adalah contoh korespondensi satu-satu. Yang ini nggak kelihatan, Pak. nggak kelihatan. Nggak Kelihatan, Pak. kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya. Jadi ini Ya, Pak. Kelihatan, Pak. ini adalah contoh korespondensi satu-satu anak-anak. Kenapa dia korespondensi satu-satu? Sesuai definisinya tadi adalah, jadi kalau korespondensi satu-satu itu dia itu harus sama-sama punya satu pasangan. Setiap anggota himpunan A punya satu pasangan di B. Setiap anggota himpunan B punya satu pasangan di A. Jadi dia harus sama-sama memiliki satu pasangan. Nah, dari contoh diagram panah yang Pak Ferry buat ini himpunan A-nya dia harus mempunyai satu pasangan di B. Sedangkan di B-nya dia mempunyai satu pasangan di A. Harus sama-sama satu pasangan. Inilah korespondensi satu-satu. Dan ini juga fungsi. Korespondensi satu-satu itu sudah pasti fungsi ya anak-anak. Ya, tetapi kita lihat yang bukan ini ya. Yang bukan korespondensi satu-satu ini kalian lihat. Anggota himpunan A-nya mempunyai satu pasangan di B. Tapi yang B ini ada yang mempunyai dua pasangan atau bahkan ada yang tidak punya satu pasangan. Jadi bisa dilihat di sini, tapi ini adalah fungsi seperti itu. Jadi apa bedanya dia? Kalau korespondensi satu-satu, dia sudah pasti fungsi seperti itu ya. Tetapi jika dia fungsi, belum tentu korespondensi satu-satu. Ya. Dan banyak anggotanya itu adalah banyak anggota himpunannya itu berbeda anak-anak. Jika korespondensi satu-satu, jika korespondensi satu-satu dia itu harus sama banyak anggotanya. Sedangkan jika dia bukan, maka jika dia fungsi dia boleh nggak sama banyak anggotanya seperti itu. Berarti itu tadi anak-anak ya. Jadi itu tadi penjelasan berkaitan dengan ya fungsi dan korespondensi satu-satu ya anak-anak ya. Jadi ya, untuk tautan absensi, Pak Guru sudah share di Google Classroom-nya. Silakan buka Google Classroom-nya, lakukan absensi di sana, anak-anak ya. Jadi silakan lakukan absensi. Jadi itu aja proses pembelajaran hari ini. Berarti nggak ada yang bertanya ini lagi? Ada? Ada, Pak. Ada. Belum pulang, mari kita berdoa. Nah, baik anak-anak, itu tadi pembelajarannya berkaitan dengan relasi dan fungsi. Relasi dan koresponden. Ya, harap kalian mengerti. Ya, jadi materi ini. Ya, Pak. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan Parama Santi. Om. Santi. 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 Santi.